Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Laksono, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang dengan NIM 24040200018. Di sini kita memiliki sebuah kasus, yaitu kasus program linear, yaitu seorang mahasiswa membuka usaha minuman kekinian yang menjual dua jenis minuman, yaitu minuman A berupa kopi susu dan minuman B berupa teh boba. Nah, dalam proses produksinya, setiap minuman A membutuhkan waktu 3 menit, 20 gram gula dan 50 ml susu. Sedangkan setiap minuman B membutuhkan waktu 2 menit, 30 gram gula dan 20 ml susu. Selain itu, setiap minuman memerlukan 1 cup. Nah, jika dalam satu hari mahasiswa tersebut memiliki keterbatasan sumber daya berupa waktu produksi maksimal 180 menit, persediaan gula sebanyak 2.500 gram, susu sebanyak 3.000 ml, dan cup sebanyak 80 buah. Nah, keuntungan yang diperoleh dari setiap minuman A adalah Rp5.000, sedangkan dari setiap minuman B adalah Rp4.000. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, tentukan banyaknya minuman A dan minuman B yang harus diproduksi agar diperoleh keuntungan maksimum, serta tentukan besar keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian kasus ini, kita harus yang pertama menentukan permasalahan. Nah, permasalahan pada kasus ini, kita diminta untuk mencari keuntungan maksimum dan menentukan besar keuntungan maksimum yang dapat diperoleh, menentukan banyak minuman A dan B yang harus diproduksi, dan kemudian menentukan besar keuntungan maksimum. Permasalahan pada kasus ini yaitu keuntungan maksimum. Nah, setelah kita menentukan mengidentifikasi permasalahan, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan variabel. Nah, variabel yang akan kita gunakan yaitu yang pertama adalah X dan Y, yang mana X yaitu banyaknya minuman A yang diproduksi, dan variabel Y yaitu banyaknya minuman B yang diproduksi. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan menentukan fungsi tujuan. Nah, tujuan kita yaitu mencari keuntungan maksimum, maka fungsi tujuannya haruslah yang membawa kita menuju jawaban keuntungan maksimumnya, yaitu di sini keuntungan yang diperoleh dari setiap minuman A adalah Rp5.000, sedangkan dari setiap minuman B adalah Rp4.000. Nah, maka fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 5.000 untuk setiap minuman A, berarti variabelnya adalah X ditambah 4.000 untuk setiap minuman B. Kemudian setelah kita menentukan fungsi tujuan, kita menentukan fungsi kendala. Nah, fungsi kendala pada kasus ini yaitu ada setiap minuman A memerlukan waktu 3 menit, sedangkan setiap minuman B membutuhkan waktu 2 menit. Dengan
produksi maksimal 180 menit, maka fungsi kendalanya dia menjadi 3 menit untuk setiap minuman A ditambah 2 menit untuk setiap minuman B dengan maksimal tandanya kurang dari atau sama dengan 180 menit. Oke. Fungsi kendala yang kedua yaitu 20 gram gula dan 20 gram gula dan 20 gram gula untuk setiap minuman A dan 30 gram gula untuk setiap minuman B. Maka 20 untuk setiap minuman A ditambah 30 untuk setiap minuman B, maka Y dengan maksimalnya 2400 gram sama dengan kurang dari sama dengan 2400. Untuk kendala yang ketiga itu untuk setiap minuman A membutuhkan 50 ml susu dan untuk setiap minuman B membutuhkan 20 ml susu dengan maksimal susunya itu ada sebanyak 3000 ml. Maka 50 X ditambah 20 ml susu dengan maksimal 3000 ml. Nah, kemudian setiap minuman memerlukan 1 cup, yaitu artinya minuman A dan minuman B membutuhkan 1 cup dengan maksimal cupnya itu sebanyak 80 buah. Maka kita tambahkan di fungsi kendala X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 80. Kemudian untuk yang terakhir itu fungsi kendala non negatif. Nah, fungsi kendala non negatif artinya X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan metode grafik dan metode garis selidik untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, kita akan menggunakan GeoGebra dengan metode grafik dan garis selidik. Kita masuk ke GeoGebra terlebih dahulu. Kita masukkan semua fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi tujuan. Di sini kita menuliskan fx, y sama dengan 5000x ditambah 4000y. Kemudian kita masukkan fungsi kendala 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 180. 20x ditambah 30y kurang dari itu sama dengan 2400. Kemudian 50x ditambah 20y kurang dari itu sama dengan 3000. Salah nih. Kemudian x tambah y kurang dari itu sama dengan 80. Kemudian fungsi non negatif x lebih dari 0, y lebih dari itu sama dengan 0. Kita coba kecilkan ini. Nah, kita lihat gambarnya. Ya, ini
gambarnya. Nah, untuk memudahkan kita dalam melihat daerah penyelesaiannya, kita sepakati bahwa yang diarsip merupakan daerah penyelesaian yang salah. Nah, karena semenjak kita telah menyetujui bahwa daerah yang diarsip merupakan daerah yang salah, maka kita harus mengganti semua pertidaksamaan pada fungsi kendala. Nah, di sini kita ubah menjadi tadi tandanya berarti berubah menjadi lebih dari itu sama dengan ini, lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan. Nah, X ini kita ganti juga menjadi kurang dari sama dengan, dan Y nya juga kita ganti menjadi kurang dari sama dengan. Nah, di sini kita bisa melihat dengan mudah bahwa tadi telah kita sepakati bahwa daerah yang diarsip merupakan daerah penyelesaian yang salah, maka daerah yang tidak diarsip merupakan daerah penyelesaian yang benar. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa ada 3 titik potong. Yang pertama ada di titik yang kita kasih titik, kita beri titik A, yaitu ada di titik 80,0, titik B ada di titik 20,60, dan titik C ada di titik 60,0. Nah, pertama-tama kita akan menyelesaikan kasus ini menggunakan metode grafik. Nah, seperti ini metode grafik. Kemudian kita mencari nilai maksimum. Nah, di sini kita menggunakan bantuan spreadsheet. Tampilan spreadsheet. Nah, di sini titik. Nah, kemudian di sini f x, y sama dengan z. Nah, untuk titik yang pertama kita masukkan titik A dan titik B, titik C. Kemudian kita masukkan fungsi x, y dengan x nya itu titik A, kemudian ini masukkan fungsi B, iya, kemudian kita masukkan fungsi C 3000. Nah, baik, kita lanjutkan. Oh ya, di sini ada kesalahan. Ini harusnya 0, oh ya, salahnya berarti di sini ya. Salahnya di sini. Kita delete dulu, hapus. Kita masukkan A. Harusnya ini 0,80. Oke, titik A masukkan. Oke, di sini berarti di sini fungsi A. Oke, 32.000. Nah, di sini berdasarkan tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa maksimumnya ada di titik 20,60 dengan keuntungan Rp340.000. Setelah itu kita akan mencoba menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan
garis selidik. Pertama kita tutup dulu ini. Oke. Untuk garis selidik kita akan memasukkan garis pada garis fungsi tujuan. Nah, ini kan tadi fungsi tujuannya 5000 X plus 4000 Y, maka kita masukkan 5000 X ditambah 4000 Y sama dengan, nah kita tidak tahu ini pada garis titik kita akan menentukan keuntungannya sekaligus. Nah, di sini kita menggunakan variabel P sama dengan P untuk keuntungan maksimumnya. Nah, di GeoGebra kita tidak bisa di sini kita tidak bisa menggerakkan garis selidiknya. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ini kita singkat saja di sini. Nah, ini kan ada 5000 X tambah 4000 Y. Nah, kita bisa sederhanakan. Jadi 5X ditambah 4Y. Nah, ini baru kita bisa gerakkan. Nah, untuk P ini kita sesuaikan dulu. Pengaturan keluar. Oh ya, ini. Nah, untuk ini luncuran ya, namanya luncur slider, maksimumnya 0. Maksimumnya kita buat, kenapa ini? Nah, aduh, tutup. Oke, nggak apa, kita tulis lagi 5000 tadi 5000 X udah kita sederhanakan menjadi 5X ditambah 4Y sama dengan P. Nah, P nya ini kita perlihatkan, kemudian pengaturan ini minimumnya kita bikin 0 aja, untuk maksimum kita bikin 500. Nah, ini bisa digeser. Nah, di sini kita cocokkan garis lidiknya ini ke salah satu garis. Misal di sini aku ingin mencocokkan ke titik A. Nah, di sini kita zoom dulu, kita cocokkan. Agak susah ngepasinya. 320 mungkin. Nah, di sini garis lidik menunjukkan 5X plus 4Y sama dengan 320. Artinya maksimumnya ada 320. Nah, karena tadi kita sudah menyederhanakan nolnya hilang, berarti ini nanti jadi 320.000. Nah, kemudian untuk yang titik B dan C kita buat lagi untuk memudahkan kita dalam melihat hasilnya. Kita kalau mau dicatat ya, untuk kalau nggak mau membuat fungsi lagi ya ini bisa dicatat 5X tambah 4Y sama dengan 320. Nah, ini untuk melihat, membantu kita aja. Saya ingin
menambahkan lagi 5x ditambah 4y sama dengan, nah tadi kan kita pakai P, nah kita pakai variabel yang beda yaitu Q. Nah di sini saya mau mengganti warnanya agar terlihat beda. Nah yang tadi abu-abu saya ingin mengganti warnanya menjadi merah. Ini juga merah, diperlihatkan merah. Nah, oke. Tutup. Nah di sini untuk key-nya kita ubah maksimumnya seperti tadi 0, maksimumnya 500. Nah kemudian kita arahkan menuju titik B ini, titik B. Nah di sini titik B menunjukkan 5x plus garis lidik ketika berpotongan dengan titik B, maka dia menunjukkan 5x plus 4y sama dengan 340. Nah tadi kan kita menyederhanakan, maka ini 5000x tambah 4y sama dengan 340.000. Nah kemudian untuk titik yang ketiga yaitu titik C, kita tulis lagi 5x tambah 4y sama dengan, nah tadi ada P ada Q, sekarang kita pakai yang R. Nah di sini aku mau ganti warnanya juga, warna hijau, kemudian yang ini kita tunjukkan juga, warnanya kita ganti hijau, kemudian luncuran. Nah, maksimumnya kita ubah menjadi 500. Nah tertutup. Nah di sini kita arahkan garis lidik yang ketiga dengan fungsi tujuan yang sama arahkan berpotongan ke titik C. Nah di sini masih belum berpotongan ya, kalau di zoom kita paskan. Nah kira-kira seperti ini. Nah maka garis lidik yang ketiga menunjukkan 5x plus 4y sama dengan 300. Artinya 5000x plus 4y sama dengan 300.000. Keuntungan maksimumnya, keuntungan yang diperoleh adalah 300.000. Nah dari tiga garis lidik ini dengan fungsi tujuan sama, maka yang menunjukkan keuntungan maksimum adalah 340.000. Nah maka keuntungan maksimum dari kasus yang telah kita selesaikan, baik menggunakan metode grafik ataupun menggunakan metode garis lidik, kita memperoleh hasil yang sama, yaitu 5x tambah 4y sama dengan 340. Keuntungan maksimumnya 340 dengan di titik 20,60, yang artinya minuman A yang diproduksi yaitu berjumlah 20 dan minuman B yang diproduksi yaitu berjumlah 60 untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 340.000 rupiah. Baik, untuk kasus yang kedua
Andi ingin membeli paket internet dari dua jenis paket, yaitu paket A dan paket B. Untuk menunjang kegiatan belajarnya, ia membutuhkan setidaknya 15 GB kuota internet dan minimal 10 jam akses untuk aplikasi belajar seperti Zoom dan e-learning. Paket A menyediakan 3 GB kuota dan 2 jam akses belajar dengan harga 10.000 per paket, sedangkan paket B menyediakan 2 GB kuota dan 3 jam akses belajar dengan harga Rp8.000 per paket. Andi ingin menentukan jumlah paket A dan paket B yang harus dibeli agar seluruh kebutuhannya terpenuhi dengan biaya serendah mungkin. Tentukan kombinasi paket yang harus dipilih Andi serta besar biaya minimum yang harus dikeluarkan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi masalah. Di sini kita diminta untuk menentukan kombinasi paket dan biaya minimum yang harus dikeluarkan. Yang berarti ini adalah masalah minimum. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan variabel. Karena kita akan menggunakan metode grafik, kita akan menggunakan variabel X dan variabel Y, yang dimana X adalah banyaknya paket A yang akan dibeli dan variabel Y adalah banyaknya paket B yang dibeli. Kemudian untuk yang ketiga yaitu fungsi tujuan. Karena kita akan mencari nilai minimum, maka kita fungsi tujuannya yaitu adalah harga per paketnya, yang dimana paket A itu harganya 10.000 dan paket B itu 8.000 per paketnya. Berarti fungsi tujuan Z sama dengan 10.000 X ditambah 8.000 Y. Kemudian untuk yang keempat yaitu fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama yaitu Andi membutuhkan minimal 15 GB kuota, artinya paket A 3 GB kuota dan paket B 2 GB kuota. Berarti paket A menyediakan 3 kuota, 3X ditambah paket B menyediakan 2 GB kuota 2Y dengan minimal yang dibutuhkan adalah 15 GB. Minimal tandanya lebih dari atau sama dengan. Untuk fungsi kendala yang kedua itu akses belajar minimal 10 jam. Paket A memberikan akses belajar 2 jam, 2X ditambah paket B 3 jam, 3Y lebih dari atau sama dengan 10. Fungsi kendalanya sudah semua. Kemudian yang terakhir fungsi kendala non negatif, artinya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke GeoGebra untuk menggunakan metode grafik. Kita masukkan semua fungsi-fungsinya. Yang pertama ada f x, y sama dengan 10.000 X ditambah 8.000 Y, kemudian 3X ditambah 2Y lebih dari atau sama dengan 15, dan 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 10. Kemudian
Kemudian untuk fungsi non negatif, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini terlihat bahwa daerah kita semua kita tutup aja. Nah, di sini terlihat bahwa daerah ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, di sini ditemukan ada 2 titik potong, yaitu ada di titik 7,5 dan di titik 5. Oke. Kita buka spreadsheet. Di sini A 0,7,5, dan B ada di titik 5,0. Nah, di sini titik, kemudian fungsi tujuan f x, y. Ini f x, y sama dengan z. Nah, titik A, titik B, kemudian kita masukkan fungsi A dan fungsi B. Nah, di sini terlihat bahwa nilai minimumnya adalah 50.000. Nah, artinya biaya yang dibutuhkan Andi itu minimumnya adalah 50.000 dengan jumlah paket A itu ada 5, sementara paket B yang dibutuhkan adalah 0. Baik, cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.